Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lusri Damayanti dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 3 Agama Hindu terkait hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Langsung saja ke materinya. Perbedaan unsur jasmani dan rohani badan manusia. Unsur jasmani merupakan badan kasar manusia yang dalam Trisarira disebut dengan Stula Sarira. Unsur jasmani terdiri dari panca mahabhuta yang dapat kita lihat, sedangkan unsur rohani atau Atman merupakan unsur yang menjadi penyebab hidupnya manusia. Dalam Trisarira, Atman disebut dengan Antakarana Sarira, dan Atman tidak bisa kita lihat. Perbedaan lainnya adalah unsur jasmani dapat saja hancur, rusak, dan mati, tetapi unsur rohani atau Atman bersifat kekal abadi. Materi berikutnya adalah tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Tujuan hidup tersebut disebut dengan Catur Purusa Artha, yang terdiri dari pertama Dharma, yang berarti kebenaran, di mana hidup ini pertama-tama harus diawali dengan landasan dharma atau kebenaran. Tujuan selanjutnya adalah arta. Dalam arti sempit, arta hanya berarti materi atau uang. Namun secara luas arta diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Untuk hidupnya manusia memang memerlukan materi. Tanpa materi bagaimana kita bisa menyelenggarakan kehidupan? Namun materi ini harus dicapai berlandaskan atas dasar dharma dan digunakan sesuai dengan moral agama. Tujuan yang ketiga adalah kama. Kama merupakan keinginan. Nah, tujuan ini dicapai setelah kita berhasil mencapai tujuan yang kedua, yaitu arta. Nah, kama ini merupakan tujuan dari raga dan badan kita. Baik, setelah itu tujuan yang terakhir adalah moksa. Jadi agama Hindu tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia, tetapi agama Hindu juga tidak mengajarkan kita hanya memikirkan dunia. Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah mencapai kebebasan abadi, yaitu Atman telah menyatu dengan Brahman atau yang disebut dengan moksa. Baik, sekian untuk materi tujuan agama Hindu. Materi selanjutnya adalah tugas dan kewajiban umat Hindu. Ada dua tugas dan kewajiban umat Hindu yang saya peroleh di sini. Pertama adalah dharma agama, yaitu sebagai umat Hindu, semua pikiran, ucapan, dan tindakan kita haruslah berpedoman pada ajaran agama Hindu dalam sastra-sastra agama seperti Veda Sruti, Bhagavad Gita, Veda Smrti, Sarasvamuscaya, Tatwa-Tatwa, dan penuntun kesusilaan lainnya. Kemudian ada Dharma Negara yang merupakan kewajiban umat Hindu sebagai warga masyarakat terhadap tujuan negaranya. Baik, materi selanjutnya adalah makna sloka Bhagavad Gita bab 7 bait ketiga. Nah, sloka tersebut bermakna seseorang yang benar-benar berdedikasi kepada Tuhan secara lahir dan batin atau secara total itu dapat dihitung jumlahnya dengan jari. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan ke dunia ini, yang menjadi ajangnya untuk mencapai yang maha kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangannya ke arah yang maha esa atau maha kuasa menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti kalau ia penuh iman, maka betapapun terjalannya perjalanan, ia akan dituntunnya dengan baik dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Nah, selanjutnya materi terkait konsep arta mencapai moksa. Nah, arta dan moksa sama-sama merupakan bagian dari Catur Purusa Artha. Arta yaitu tujuan agama Hindu berupa materi, kesuksesan, atau keberhasilan. Sedangkan moksa berarti tujuan akhir agama Hindu, yaitu kebebasan abadi. Nah, tujuan-tujuan ini dicapai secara berurutan. Arta tidak bisa dicapai tanpa berlandaskan dharma. Nah, tanpa arta pun kama tidak bisa dicapai, begitu seterusnya. Dan moksa pun tidak bisa dicapai jika dharma, arta, dan karma tidak dicapai sebelumnya. Begitulah kaitannya menurut saya. Nah, materi berikutnya adalah jelaskan satu contoh komponen Pancasrada. Salah satu contoh komponen Pancasrada adalah karma pala. Karma pala
berasal dari bahasa Sanskerta. Karma berarti perbuatan, sedangkan pala berarti hasil. Jadi karma pala berarti hasil perbuatan seseorang. Jika kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula. Nah, sedangkan jika kita berbuat buruk, maka hasilnya akan buruk pula. Karma pala dibagi menjadi 3. Pertama, sancita karma pala. Berarti perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Nah, yang kedua adalah prarabdha karma pala, yang berarti perbuatan kita pada kehidupan sekarang dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang juga. Dan yang terakhir adalah kriyamana karma pala, perbuatan yang tidak dapat kita nikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah contoh pelaksanaan Brahman dalam kehidupan sehari-hari. Brahman merupakan percaya terhadap ide Sanya Widiwasa. Nah, pelaksanaannya oleh umat Hindu di Bali yakni dengan melakukan trisandhya, membanten dengan canang, merayakan hari suci, dan segala pemujaan lainnya yang ditujukan ke hadapan Tuhan. Baik, yang selanjutnya adalah umat Hindu yakin dengan adanya Atman yang bersemayam dalam makhluk hidup. Benar, Atman merupakan percikan suci terkecil dari Brahman yang menjadi penyebab adanya kehidupan. Umat Hindu percaya bahwa setiap makhluk hidup yang bernapas memiliki Atma di dalamnya. Selanjutnya sloka terkait karma pala, salah satunya adalah Sarasa Muscaya 2 yang memiliki arti di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia. Nah, yang terakhir, kenapa umat Hindu percaya Punarbawa padahal kita lupa akan kelahiran sebelumnya? Menurut saya pribadi, umat Hindu percaya dengan adanya Punarbawa padahal tidak ingat kelahiran yang dulu karena kita percaya karma pala di kehidupan terdahulu bisa ditebus di kehidupan sekarang. Kita lahir sebagai manusia tidak bisa memilih fisik, kepintaran, rezeki, dan lain-lain untuk diri kita. Nah, sebagai contoh ada 2 orang yang sama-sama rajin sekali bekerja dan rajin sembahyang, tapi mereka memiliki rezeki yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh Atma yang membawa karma di kehidupan lalu bereinkarnasi dan mempengaruhi kehidupan mereka yang sekarang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.